Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar kalian dimanapun berada. Jumpa kembali bersama saya Putri Utami di salah satu program kesayangan saya ya, nggak tahu kalian. Nah, Tribuners, ya di Rapot Radio On Podcast, di mana selama 30 menit ke depan saya akan menemani kalian dengan sejumlah informasi dan kalian dipersilakan untuk nanti menanggapi berbagai informasi yang akan disampaikan ya Tribuners. Nanti akan ada informasi mengenai cuaca di berbagai kabupaten dan kota di Maluku. Kemudian juga akan ada informasi mengenai gelombang, ada informasi gempa bumi dan juga informasi jadwal kapal, dan ada 3 headline kita yang nanti akan dibacain. So kalian dipersilakan untuk menanggapi ataupun juga yang ingin memberikan atau menyampaikan selamat ulang tahun kepada keluarga ataupun sahabat ya yang sementara berulang tahun, yang mau kirim-kirim salam, yang lagi berjauhan, silakan banget nanti dibacain satu-satu Tribuners. Kalian boleh bergabung di live kanal YouTube Tribun Ambon News ya. Dan seperti biasa, di rapot itu selalu kami mulai dengan informasi mengenai cuaca. Untuk hari ini Tribuners, hari ini hari apa? Hari Jumat ya, 12 September 2025. Diperkirakan hanya MBD dan Tanimbar yang cerah. Ya, ini berdasarkan perkiraan dari BMKG, tapi sewaktu-waktu tentu saja cuaca bisa selalu berubah ya Tribuners. Nah, untuk Maluku Tengah itu diprediksi cuacanya hujan ringan dan suhu udara tuh 19 sampai 24 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembapan udaranya di 74 sampai 99%. Sementara Maluku Tenggara itu cuacanya berawan dengan suhu udara 27 sampai 37 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 79 sampai 83%. Lalu berikutnya Kepulauan Tanimbar Tribuners. Untuk Kepulauan Tanimbar cuacanya cerah dengan suhu udara 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 63 sampai 90%. Kemudian untuk Pulau Buru itu cuacanya berawan dengan suhu udara 21 sampai 28 derajat Celcius, sementara untuk kelembapan udaranya di 61 sampai 98%. Kemudian untuk Seram bagian timur itu cuacanya hujan ringan dengan suhu udara 22 sampai 27 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udaranya di 75 sampai 98%. Next untuk Seram bagian barat. Tadi Seram bagian timur ya, ini Seram bagian barat cuacanya juga diprediksi hujan ringan dengan suhu udara 22 sampai 27 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 72 sampai 97%. Berikutnya ada Kepulauan Aru dengan cuaca berawan, suhu udara 24 sampai 29 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udaranya di 71 sampai 93%. Lalu ada Maluku Barat Daya dengan cuacanya cerah, suhu udaranya di 27 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 71 sampai 97%. Kemudian ada Buru Selatan Tribuners dengan cuaca berawan dan suhu udara 27 sampai 28 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udaranya di 59 sampai 99%. Lalu selanjutnya ada Kota Ambon dengan cuaca berawan. Ya, sempat tadi berawan, tapi kalau kita pantau dari pagi hari tadi
mataharinya muncul ya Tribuners. Sore hari ini memang agak berawan, tapi alhamdulillahnya sampai hari ini belum turun hujan. Nah, untuk suhu udaranya itu 24 sampai 28 derajat Celcius. Sementara kelembapan udaranya di 75 sampai 93%. Terakhir ada Kota Tual dengan cuaca berawan juga dan suhu udaranya di 24 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 76 sampai 82%. Joy. Kasih mati sama. Next Tribuners, kita punya informasi mengenai tinggi gelombang. Nah, dari informasi BMKG ya Tribuners, itu peringatan dini untuk tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter berpeluang terjadi di beberapa perairan. Cukup banyak, ada di perairan selatan Pulau Buru, kemudian perairan Pulau Ambon, Pulau-Pulau Liase, lalu ada perairan selatan Maluku Tengah, perairan Seram bagian timur di bagian selatan, perairan Seram bagian timur di Pulau Gorong, kemudian perairan Kepulauan Banda Neira, Laut Banda, lalu perairan Kepulauan Kai, perairan utara Kepulauan Aru, perairan selatan Kepulauan Aru, perairan timur Kepulauan Tanimbar, lalu ada perairan barat Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, perairan Kepulauan Sermata, Kepulauan Leti, perairan Wetar, Laut Arafuru bagian barat, dan Laut Arafuru bagian tengah. Pastinya untuk saran keselamatannya, ini ada imbauan dari BMKG agar diperhatikan ya risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran untuk perahu nelayan apabila kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Sementara untuk kapal tongkang itu apabila kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter. Lalu ada kapal feri apabila kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter. Dan terakhir ada kapal ukuran besar seperti kapal kargo atau kapal pesiar, itu apabila kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter. Nah, dimohon pastinya kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada. Nah, untuk pola anginnya sendiri Tribuners di wilayah Maluku itu umumnya bergerak dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 6 sampai 25 knot. Dan kecepatan angin tertinggi itu terpantau di perairan Seram bagian timur, Pulau Gorong ya. Kemudian perairan Kepulauan Kai, perairan selatan Kepulauan Aru, perairan Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, Laut Banda, dan juga Laut Arafuru. Itu mengenai informasi gelombang Tribuners. Berikutnya kita ada informasi mengenai gempa yang terdeteksi untuk hari ini Jumat 12 September ada 4 kali gempa. Yang pertama itu terjadi di pukul 12 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur
terdeteksi gempa dengan magnitudo 4,6 di 93 km utara Tepa, Maluku Barat Daya, lalu juga di 102 km utara Dawelor Dawera, Maluku Barat Daya di kedalaman 174 km. Kemudian berikutnya di pukul 13:17 hampir setengah 2 ya waktu Indonesia Timur, itu juga terjadi gempa dengan magnitudo 3,9 di 37 km barat laut Kisar Utara, Maluku Barat Daya, dan juga di 41 km utara Kisar, Maluku Barat Daya di kedalaman 142 km. Lalu di pukul 13:19 hanya berselang 2 menit ya dari gempa bumi yang terdeteksi tadi di 3,9 magnitudo. Nah, di pukul 13:19 ini terdeteksi gempa dengan magnitudo 3,2 yang terjadi di 52 km timur Tual dan juga di 55 km timur Langgur, Maluku Tenggara di kedalaman 38 km. Nah, yang terakhir itu di pukul 16:21 waktu Indonesia Timur, Tribuners, juga terdeteksi gempa dengan magnitudo 4,6 di 82 km barat laut Wetar Utara, Maluku Barat Daya, dan juga di 99 km barat laut Wetar Selatan, Maluku Barat Daya di kedalaman 10 km. Next, Tribuners, kita punya informasi mengenai jadwal kapal untuk kalian yang mungkin ingin bepergian dari Pulau Ambon menuju pulau-pulau lain yang ada di Maluku, ataupun juga yang dari Ambon mau ke provinsi-provinsi lain. Juga ini ada jadwalnya. Yang pertama, kami punya jadwal KM 30 yang pada 12 September ini berangkat dari Jailolo itu pada pukul 6 sore tadi, kemudian akan tiba di Ternate pada hari ini juga 12 September di pukul 8 malam ya. Dari Jailolo menuju Ternate hanya sekitar 2 jam. Kemudian dari Ternate itu akan berangkat 12 September jam 10 malam ya, setelah berlabuh 2 jam, kemudian berangkat pada jam 10 dan akan tiba di Ambon besok 13 September di jam 6 sore. Lalu dari Ambon berangkatnya 13 September jam 9 malam dan akan tiba di Namlea, Kota Akeba itu pada 14 September di jam 2 pagi atau 2 dini hari. Dari Namlea nanti akan berangkat 14 September di jam 4 pagi, kemudian tiba di Bau-Bau besok harinya itu di 15 September di jam 2 pagi. Kemudian dari Bau-Bau berangkatnya 15 September di jam 4 pagi, lalu tiba di Makassar itu pada 15 September di pukul 8 malam. Dari Makassar berangkatnya 15 September di jam 11 malam, kemudian tiba di Surabaya pada 17 September di jam 3 pagi. Nanti berangkat dari Surabaya 17 September di jam 6 pagi, kemudian tiba di Jakarta itu 18 September di jam 8 pagi. Lalu dari Jakarta berangkat 18 September di jam 9 pagi, kemudian kembali lagi ke Surabaya pada 19 September di jam 12 siang. Berikutnya Tribuners, kita punya jadwal KM Sangiang yang pada 12 September tiba di Ambon jam 12 siang tadi, kemudian akan berangkat dari Ambon 12 September di pukul 23.59 sebentar malam ya, peralihan dari dari tanggal 12 ke tanggal 13. Kemudian akan tiba di Namlea pada besok
13 September di jam 10 pagi. Nanti dari Namlaya itu berangkatnya 13 September jam 3 sore, kemudian tiba di Sanana pada 14 September di jam 6 pagi. Nanti dari Sanana berangkatnya 14 September jam 8 pagi, kemudian tiba di Babang atau Bacan itu 15 September di jam 5 pagi. Dari Babang berangkatnya 15 September jam 7 pagi, kemudian tiba di Ternate pada 15 September di jam 7 malam. Kemudian dari Ternate berangkatnya 15 September jam 10 malam dan tiba di Bitung pada 16 September di jam 5 sore. Berikutnya Tribuners, kita punya jadwal kapal di Pelabuhan Slamet Riyadi untuk hari Selasa. Ada kapal Sabuk Nusantara 33 yang berangkat dari Ambon jam 8 malam dengan rute Ambon menuju Ambalau, kemudian Wamsisi, Namrole, Leksula, Tifu, Waimulang, kemudian Fogi, dan nanti akan kembali ke Ambon dengan rute yang sama. Lalu di hari Senin ada Teratai Prima 1 dengan rute Ambon menuju Buano, Fluk, Tepaya, Oci, Wayaloar, Soligi, dan juga Kawasi, lalu ke Kupal, dan berangkatnya di jam 3 sore hari Senin ya Tribuners. Kemudian juga ada kapal ke Pulau Buru, ada Cantika Lestari 6E dan juga 8A yang beroperasi bergantian, satunya dari Buru, satunya dari Kota Ambon, berangkatnya di pukul 9 malam. Sementara kapal ke Buru Selatan juga ada Cantika Lestari 5E yang dari Ambon itu hanya ada di hari Senin dan juga Kamis dengan rute Ambon, Ambalau, Namrole, dan juga Leksula yang berangkat pada pukul 9 malam. Kemudian ada kapal ke MBD juga hari Senin, Cantika Lestari 77B dengan rute Ambon, Damer, kemudian Moa, Leti, Kisar, dan juga Lurang yang berangkat setengah 8 malam. Dan di hari Selasa juga ada kapal ke Maluku Utara, ada Cantika Lestari 10C yang melayani rute Ambon menuju Buano, Kobi Sadar, dan juga Weda yang berangkat di jam 12 siang. Lalu Tribuners, untuk kalian yang mau menyeberang ke Pulau Seram bisa menggunakan ferry dari Pelabuhan Penyeberangan Hunimua menuju Waipirit. Itu ada 4 kapal yang beroperasi dengan 13 trip dari pukul setengah 6 pagi sampai dengan pukul 9 malam. Lalu yang mau ke Seram Selatan juga bisa menggunakan kapal cepat yang ada di Pelabuhan Penyeberangan Tulehu menuju Amahai, sementara yang biasanya menggunakan ferry dari Pelabuhan Penyeberangan Tulehu menuju Ina Marina Masohi sementara lagi docking atau tidak beroperasi. Selain itu juga Tribuners, malam ini ada pelayaran dari Pelabuhan Penyeberangan Galala menuju Namlea, ada ferry KMP Wayangan yang beroperasi, sementara dari Namlea itu malam ini tidak ada pelayaran dari Namlea ke Galala atau ke Kota Ambon. Nah, itu tadi udah ya informasi mengenai cuaca, kemudian juga info gelombang, lalu info gempa dan jadwal kapal. Selanjutnya ini kita akan memberikan informasi. Kita punya 3 headline ya Tribuners. Yang pertama dari Pulau Buru Namlea, ada informasi mengenai plafon pasar Impres Namlea yang rusak dan pedagang pun terpaksa pasang terpal saat hujan turun atau melanda. Oke Tribuners, jadi kondisi plafon di Pasar Impres Kota Namlea terlihat memprihatinkan. Pasalnya saat hujan turun, air kemudian merembes hingga membasahi lapak pedagang. Akibatnya para pedagang terpaksa memasang terpal agar dagangan mereka tidak rusak terkena air hujan. Dari pantauan reporter kami di lapangan sekitar pukul setengah 10 pagi pada hari Jumat tadi Tribuners, nampak terpal biru ya dipasang di bagian bawah plafon yang rusak tadi untuk menghindari tetesan air hujan yang kemudian turun.
Ada seorang penjual ikan Tribuners, Ibu Haji, yang mengungkapkan bahwa kebocoran di plafon ini membuat tetesan air hujan langsung menetes hingga ke lapak dagangan, dan hal itu sangat meresahkan beliau. Dan bukan hanya Ibu Haji tentunya, tetapi hal ini juga dikeluhkan oleh para pedagang lainnya. Karena selain mengganggu kenyamanan berjualan, hal itu juga berisiko merusak kualitas dagangan, terutama ikan yang memang mudah busuk bila terkena air hujan yang sudah bercampur dengan kotoran dari plafon. Dan dari keterangan para pedagang Tribuners, hingga saat ini belum ada kejelasan dari pihak berwenang untuk perbaikan dari plafon pasar tersebut. Dan mereka pun tentunya ya berharap agar pemerintah daerah segera turun tangan memperbaiki kerusakan plafon tersebut, mengingat pasar di situ tentunya merupakan pusat aktivitas ekonomi masyarakat Namlea. Pasar Impres Namlea sebelah mana ya? Orang Namlea tapi tidak tahu. Jadi Tribuners, menurut mereka, jika dibiarkan berlarut, maka kondisi ini bukan hanya merugikan pedagang, tetapi juga pembeli yang datang berbelanja pun menjadi ikut resah begitu. So, untuk pemerintah daerah Kabupaten Buru utamanya ya, semoga bisa mendengar, kemudian bisa semoga berita ini sampai ya ke mereka dan bisa diserap aspirasi dari para mama-mama ya, penjual ikan dan sayur yang ada di Pasar Impres Namlea ini, dan semoga bisa nanti segera diperbaiki ya berbagai kerusakan yang ada di sana. Next Tribuners, kita punya informasi mengenai Dinas Pendidikan Kota Tual yang mengantisipasi kejadian luar biasa dengan kooperatif untuk meninjau dapur makan bergizi gratis. Jadi Tribuners, keamanan makanan pada program makan bergizi gratis atau MBG ini menjadi perhatian khusus Dinas Pendidikan Kota Tual. Hal itu untuk menekan angka kejadian luar biasa atau KLB, yakni keracunan dan pangan tak layak konsumsi. Nah, ngomongin soal kejadian luar biasa atau KLB ini, Tribuners, baru saja itu kejadian beberapa siswa di sekolah yang ada di Tepa, Maluku Barat Daya itu puluhan siswa bahkan keracunan makanan bergizi gratis yang dibagikan. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, maka Dinas Pendidikan Kota Tual ini seperti mengambil pelajaran begitu ya, dan memberi perhatian khusus untuk keamanan makanan di program MBG ini. Maka dari itu Tribuners, Dinas Pendidikan ini turun langsung dalam proses peninjauan dapur MBG saat ini. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tual, Muhammad Zain Nuhuyanan, mengatakan bahwa program MBG ini kan untuk masyarakat. Jadi mereka diinstruksikan untuk lebih kooperatif. Menurutnya, jika ada yayasan yang berkoordinasi, dinas terkait akan kooperatif membangun komunikasi di lapangan bersama dengan yayasan dan juga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Dan tentunya Tribuners, hal itu bertujuan untuk menjamin keamanan pangan dan juga memastikan makanan yang dikonsumsi oleh para siswa itu layak dikonsumsi dan terjamin kualitasnya, sehingga jangan sampai ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti keracunan dan lain sebagainya. Bahkan jangan sampai keracunan ketika mereka makan dan perutnya sakit pun, yaitu benar-benar harus diwaspadai ya Tribuners.
Nah, dikatakan bahwa untuk dapur MBG di Kota Tual itu selalu ada peninjauan sehingga sudah sesuai dengan standar operasional atau SOP teknis, kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Tual ini. Dan hingga kini total ada 2 dapur MBG milik Badan Gizi Nasional yang beroperasi di Kota Tual. Dan dikatakan juga bahwa mungkin pada hari Senin nanti akan ada penambahan 1 dapur MBG sehingga nanti total kemungkinan akan ada 3 dapur MBG milik Badan Gizi Nasional yang beroperasi di Kota Tual. Ya, bukan hanya di Kota Tual ya, harusnya di seluruh wilayah, seluruh daerah yang ada di Indonesia. Hal ini tentu harus menjadi perhatian karena ini menyangkut hidup ya, menyangkut hidup orang, nyawa orang. Apalagi kan utamanya anak-anak ya, daya tahan tubuh mereka tuh tentunya berbeda dengan orang dewasa sehingga mungkin lebih rentan terhadap keracunan dan juga berbagai penyakit. So harus benar-benar diperhatikan sekali ya Tribuners. Dan semoga mereka yang memiliki tanggung jawab di bidang ini bisa lebih memiliki tanggung jawab tentunya ya. Nah, terakhir Tribuners sebelum kita tutup ya, ada informasi ini dari Kota Ambon mengenai, kalau tadi Dinas Pendidikan, ini Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon yang menyiapkan ratusan titik collection point untuk mengurangi tempat sampah semu atau tempat sampah buatan oleh masyarakat. Nah, DLHP Kota Ambon Tribuners ini berencana untuk membuat sistem waste collection point atau titik pembuangan sampah. Langkah ini diharapkan dapat menggantikan tempat sampah semu yang berada di bibir jalan. Jadi tempat sampah yang sebenarnya itu bukan tempat sampah tapi dibuang sembarangan oleh masyarakat yang pada akhirnya semua orang pada buang di situ. Banyak sekali kan kalau kita lihat di jalanan Kota Ambon tuh, di samping-samping jalan banyak titik-titik tempat sampah semu. Nah, Kepala DLHP Kota Ambon, Apris Gaspers mengatakan bahwa collection point akan dibuat dalam minggu depan di bulan September ini. Ia mengatakan bahwa di tahun ini dalam minggu depan itu ada titik collection point yang akan segera dibangun di 4 kecamatan di Kota Ambon. Dirinya juga menambahkan bahwa akan ada ratusan titik yang siap untuk dibuat. Dan pembuatan WCP ini bukan tanpa sebab ya Tribuners, tetapi karena tingkat kesadaran masyarakat yang belum terkontrol terkait pembuangan sampah yang tentunya harus pada tempatnya, tapi memang tidak bisa dipungkiri masyarakat tuh masih banyak yang tidak punya kesadaran, yang masih bandel, yang tidak menganggap bahwa ini nih sesuatu hal yang penting. Nah, nanti kalau udah turun banjir, sampah-sampahnya pada berserakan di jalan-jalan atau berserakan atau banyak sekali di selokan atau got, itu nanti baru pemerintahnya yang disalahkan, padahal masyarakatnya sendiri juga yang belum banyak yang punya kesadaran mengenai membuang sampah pada tempatnya. Nah, selain itu juga Tribuners, sistem ini mengajak masyarakat untuk lebih mandiri dalam memilah sampah untuk didaur ulang. Jadi kalau kita punya sampah, sebenarnya idealnya itu dipilah dulu mana sampah yang kemudian bisa diolah untuk difungsikan kembali, mana yang harusnya dibuang di tempat pembuangan sampah yang kemudian nanti dipilah lagi oleh dinas terkait. Nah, pembuatan WCP ini Tribuners dibuat untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat tentang sampah, dan selain itu juga Kadis Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon
juga menegaskan soal aturan tempat sampah dan juga waktu pembuangan sampah sudah diterapkan. Ya memang waktu pembuangan sampah ini sudah diterapkan lama ya Tribuners, cuman masih banyak orang yang kemudian belum tahu jadwal pembuangan sampah yang tepat itu kapan. Ada juga yang sudah tahu tetapi acuh tak acuh. Jadi membuang sampah itu terserah mau jam berapa, padahal di dalam aturan itu ya membuang sampah itu harus di jam 10 malam ya, ke atas jam 10, 11, 12 sampai kemudian jam 5 pagi. Setelah itu harusnya sudah tidak boleh, karena setelah itu waktunya untuk pengangkatan sampah-sampah tersebut. Nah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon ini Tribuners berharap masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan sehingga mengurangi beban kerja penyapu jalan. Dan tentunya ini juga bisa berdampak ya pada penekanan pengeluaran Pemkot untuk tukang sapu jalan, karena semakin banyak sampah yang berserakan di jalanan, tentunya semakin banyak juga tukang sapu jalan yang dibutuhkan untuk direkrut dan tentunya digaji. Nah, itu juga menggunakan uang kita semuanya ya. Jadi ya harus ada kerjasama sih tentunya dari masyarakat dan juga Pemkotnya. Cuman memang itu dia ya, lagi-lagi kita masyarakat sendiri masih banyak yang belum punya kesadaran mengenai hal-hal yang mungkin kelihatannya sepele tapi sebenarnya itu berdampak terhadap kehidupan kita juga. Oke Tribuners, berhubung kita udah 37 menit ya, jadi informasi dari Kota Ambon ini mengenai rencana pembangunan titik collection point menjadi berita terakhir atau informasi terakhir di rapot kali ini. Nanti kita ketemu lagi hari Minggu. Pokoknya kita akan ketemu terus ya Tribuners setiap hari. Jadi kalian jangan bosan-bosan. Nanti kita ketemu besok di Ambon hari ini. Dan untuk kalian yang ingin mengupdate informasi, jangan lupa untuk selalu mengupdate-nya di portal kami www.tribunambon.com, karena kami punya banyak sekali berita lengkap, mulai dari yang relevan sama kalian ataupun enggak. Silakan dipilih mana yang mau dibaca, mana yang enggak. Kalaupun tidak mau dibaca ya jangan dijudge. Dan juga kami punya berbagai program-program lainnya, so kalian jangan lupa untuk selalu nonton. Dan kalau misalnya tidak mau ke portal, kalian bisa lewat berbagai akun media sosial kami, mulai dari Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, dan juga ada saluran WA kami. Oke Tribuners, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton, walaupun mungkin ini yang menonton saya sendiri ya. Oke, akhirnya saya Putri Utami pamit. Selamat sore, sampai jumpa, dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.